wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak rawuh ingkang kawula mulyakaken, di antara amalan-amalan sae ingkang sae kita lampahi teng sasi Rabiul Awal bulan mulud niki, di antaranya adalah menghadiri satu tempat yang di tempat itu dibacakan biografi Nabi, sejarah Rasul, baik itu Adiba, Simtuduror maupun sejarah Rasul yang lain. Dan dalam satu hadis beliau baginda Rasul bersabda, man adzama maulidi kuntu lahu safian yaumal qiyamah. Hadis ini amat sangat viral. Cara dipun terjemah, siapa yang mengagungkan, memuliakan bulan kelahiranku Rasul, maka aku pastikan untuknya syafaatku besok di hari kiamat. Cara ningali redaksi hadis menika, orang yang menghadiri satu tempat yang di situ dibacakan sejarahnya Rasul, maka dia sungguh telah mengagungkan, memuliakan bulan kelahiran Nabi. Syafaat niku nopo jane? Syafaat niku bahasa Arab. Cara makna sing paling gampang ya pertolongan. Ananging menggah para ulama, syafaat niku wonten takrif definisinipun. Maka Imam Nawawi mengatakan as-syafa'ah huwa su'alul khair minal ghair lil ghair. Cara dipun terjemah dengan bahasa yang bisa dipahami, yang namanya syafaat adalah Rasul meminta pertolongan kepada Allah agar bisa memberi pertolongan kepada umat-umatnya. Imam Nawawi wonten kitab Syarah Jawahirul Bukhari, beliau berfatwa, kata beliau, as-syafa'atu khamsatu aqsamin. Syafaat itu ada 5 bagian. Niki teng kitab Jawahirul Bukhari. Tapi kapan teng kitab Mirqasu'udit Tasdik, beliau mengatakan bahwa sungguhnya jenis syafaat Rasul itu lebih dari 20. Nah, niki berarti hanya dinukil yang paling penting. Awaluha muhtasatun binabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ya al-irahatu min haulil mauqifi wa tulil wuquf. Yang pertama, syafaat ini hanya khusus untuk Nabi kita saja, tidak Allah Ta'ala berikan kepada Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu Rasul bisa menjadikan semua umat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat beliau sendiri telah di mahsyar, di akhirat, bisa aman dari huru-hara hal-hal yang menakutkan di mahsyar, serta Rasul bisa memberi pertolongan kepada semua umat agar urusan mereka segera diproses oleh Allah Ta'ala. Dalam satu kitab diterangkan bahwa para umat-umat sebelum Rasul niki ngraosaken panas ingkang boten karuan, hingga mereka hadir ke tempatnya Nabiullah Adam alaihissalam agar Nabi Adam memohon kepada Allah supaya umat-umat segera diselesaikan urusannya. Nabi Adam tidak mampu. Mereka datang pada Nabi Nuh pun tidak mampu. Datang pada Nabi Ibrahim, datang pada Nabi Isa, semuanya tidak ada yang mampu. Yang terakhir mereka
mendatangi junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memohon kepada Allah supaya urusan mereka umat segera diproses. Maka Rasul langsung bersujud memohon kepada Allah, kemudian permintaan beliau langsung dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu semua umat-umat Rasul sebelum Nabi memuji beliau hingga beliau mendapat gelar julukan Maqaman Mahmud. Kalau semua umat dari umat Nabi Adam sampai umat beliau sendiri niki memuji datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyatu fi idkhali qaumin al jannata bi ghairi hisab. Jenis macam syafaat ingkang kaping kali dilihat Rasul niku saged memberi syafaat pada umatnya, mereka semua bisa masuk surga tanpa hisab. Niki dong teng kitab niki nggih khusus. Hanya syafaat itu Allah Ta'ala berikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bersyukur, kita bangga karena syafaat semacam itu pun hanya untuk Nabi kita. Yang namanya masuk surga tanpa hisab niku kata ulama yakumuna min kuburihim li kusurihim. Besok umat-umat Nabi ada yang mereka bangun dari alam kubur langsung masuk ke dalam istana-istana surga. Mereka tidak melewati yang namanya Shiratal Mustaqim, tidak mengalami yang namanya hisab. Mereka juga tidak mengalami yang namanya mizan. Langsung dalam hadis sahih umat Rasul sing manjing surga tanpa hisab cuma mung 70 tok. Niki nggih sahabat Kanjeng Nabi mawon mboten lengkap. Jadi cara ngapunten ningali prestasi ibadah potongan nyong sampean ya ora. Nalika Kanjeng Rasul niku ngerti bahwa umat yang masuk ke dalam surga tanpa hisab mung 70.000 tok, Rasul meminta bonus kepada Allah. Apa yang Rasul minta pada Allah dijawab dengan kabar yang gembira lewat wahyu malaikat Jibril bahwa dari satu jumlah 70.000 itu bisa memberi syafaat 70.000 ya. Niki sinaos 70.000 ping 70.000 jumlah pinten bolak balik maning potongan kados kula sampeyan ya kayong ya ora manjing. Allahumma sholli ala Muhammad. Kados niku fakir derajat tinggi derajat Rasulullah. Sing kaping 3 wasali satu asafaatu liqaumin istaujabu annaro. Rasul bisa memberi syafaat pada umatnya yang ketika ditimbang amalia maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, yang ketika ditimbang amalia dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Niki caratan hukum niku mangke mlebet sing namine napa neraka. Fa amma man fakulat mawazinu bahwa bi'ai sadir rodiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi proses menungsa niku nggih jangan niku nang akhirat ditimbang amal kebaikannya dengan amal keburukannya lebih banyak mana. Ketika lebih banyak amal buruknya, maka dengan sifat adil Allah umat ini masuk ke dalam neraka. Ketika di neraka itulah mereka umat-umat Nabi mendapat syafaat Nabi langsung ya, langsung digentas lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini jenis makna syafaat ingkang kaping 3 saking syafaat Kanjeng Rasul. Warabi'atu fiman dakhala an-naro minal mudribin. Lan iki den kula sampeyan manjingi maring kelompok sing sekawan ya. Jadi Rasul bisa memberi syafaat pada orang yang masuk neraka dari golongan orang-orang yang banyak dosanya. Rasul bersabda,
as-syafaati lil kabair, sungguhnya syafaatku Rasul adalah untuk orang-orang yang dosanya banyak ya. Dosanya kathah, ananging senajan dosane kathah umat Nabi niku dipun paring keistimewaan tetep yasyhaduna alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun kita dosanya banyak tapi mengakui bahwa Tuhan hanyalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang berarti masih ada iman ya, maka orang itu pun pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi kan Nabi nanti dawuh ngaten cara diterjemah. Siapa yang meninggal dunia dari umatku, dia akan masuk surga. Sahabat bertanya, walau zina ya Rasulullah, sekalipun orang itu pernah zina ya Rasul? Qolana, ya sekalipun dia pernah zina. Walau saribal khomro ya Rasul, sekalipun dia pernah minum minuman keras. Qolana, ya sekalipun dia minum minuman keras. Walau yasriku ya Rasulullah, sekalipun mereka pernah mencuri. Qolana, ya sekalipun mereka pernah mencuri. Jadi umat Nabi itu selama di dalam hatinya ada iman. Di potongan kula sampean benjang angsal syafaat kali Nabi, karena memang syafaat Nabi adalah untuk umat-umatnya yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ada umat Rasul yang dapat masuk surga tanpa dengan mendapat syafaat Nabi, itu karena memang prestasi ibadahnya bagus ya. Atas ulama aulia mereka bisa masuk surga tanpa mendapat syafaat Nabi. Tapi potongan kados kula sampean niki ya harus ya, bisa masuk surga kalau memang mendapat syafaat Nabi. Wal khamisah as-syafaat fi ziyadati darajah al-jannati li ahliha. Yang kelima, Rasul bisa memberi syafaat pada umatnya, yaitu untuk menaikkan derajat ya, bagi umat-umatnya yang memang tergolong penghuni surga. Sejak dia dapat syafaat Nabi, derajatnya di atas derajatnya para umat-umat terdahulu. Ingkang kapingali amalan sae ingkang sae dipunlampahi teng sasi Rabiul Awal adalah membaca sholawat. Ada sangat hadis-hadis Rasul berkaitan dengan keutamaan orang membaca sholawat. Didawakan bahwa Ka'ab bin Ahbar Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Kata Ka'ab bin Ahbar, wahyu niku kados ngaten. Ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min aksin yaumal qiyamah. Wahai Musa, adakah engkau ingin, engkau suka di hari kiamat nanti kamu tidak merasakan haus? Qala ilahi na'am, betul ya Rasul, ya Allah, pasti saya ingin besok ketika dikumpulkan di hari kiamat tidak merasakan haus. Qala fa akhiri sholata ala Muhammadin, kata Allah, oh kalau begitu kamu harus beramal memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kelas Nabi Musa, niki kelas nopo kalimullah, orang yang mendapat firman Allah Ta'ala ketika berada di Bukit Tursina. Itu pun ya, kata Allah, kalau ingin kamu besok berkumpul di mahsyar di hari kiamat tidak merasakan haus, kata Allah, perbanyak baca sholawat. Nukumali potongan atus kulo sampean sing dudu Rasul niki kelas Nabi Musa. Dipun riwayataken Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malikbari menceritakan ana musifan min Bani Israil lama mata romubihi. Di zaman Bani Israel itu ada seorang preman. Preman aja dimaknani perimanan aja, orang yang jahat
menjadi biang kerok di masyarakatnya, hingga begitu orang itu mati, penduduk sekampung melemparnya mayat ini ke hutan ya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi Musa. Isi wahyu itu ngaten, an ghusilhu wa sholli alaih, wahai Musa, mandikan jenazahnya preman yang kau buang itu dan sholatkan jenazahnya. Fa inni qad ghafartu lak, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nabi Musa matur ya, penasaran. Qala ya Rabb bima dzalik, wahai Allah, sebab apa engkau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa umatku yang preman itu? Kata Allah Ta'ala, innahu fataha at-taurata yauman fawajada bihasmi Muhammadin fasolah alaih faghufira lahu bidzalik. Karena orang itu pernah membuka kitab Taurat, kitab yang diturunkan datang Nabi Sinten Pak, datang Nabi Musa. Di dalam kitab Taurat itu si preman melihat tertera namanya Nabi Muhammad, lalu dia membaca sholawat pada Nabi. Sebab itu ya Musa, aku ampuni dosa-dosanya. Artinya berarti orang itu juga mengimani kebenaran kitab Taurat, karena di hatinya ada iman, pasti dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wonten kitab malih namanya kitab Sarofil Mustafa karangan Imam Abi Sa'id. Itu diceritakan pada waktu malam hari Sayyidah Aisyah istri Rasul merajut bajunya yang sobek. Mendadak jarumnya jatuh, ceplike mati. Ana wong ndondomi klambi, napa jarume tiba ceplike mati, kira-kira primen iki? Pada olah alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'adha al-baitu bidhihi. Lalu Rasul masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, mendadak ruangan rumah menjadi terang benderang hingga ia menemukan jarumnya yang jatuh. Maka Aisyah memuji, ma'adwa awajha, alangkah bersinar wajah engkau wahai Rasul. Tapi Rasul ujuk-ujuk maturi ngaten, wailun liman lam yaroni, celaka besar bagi orang yang tidak melihat aku di akhirat. Sayyidah Aisyah taken, waman layarok sinten Kanjeng Rasul sing boten saged ningali jenengan nang akhirat. Qala al-bahil, orang yang bahil. Sayyidah Aisyah masih kurang paham juga, wamanil bahil, tiang sing bahil kados pundi? Qala alladzi la yusolli alayya idza sami'a bi ismi, yaitu orang yang ketika namaku disebut di depan orang itu dia mendengarnya namun dia tidak membaca sholawat. Itulah orang yang besok di akhirat, jangankan di dunia, di akhirat pun tidak akan bertemu dengan Rasul, karena dia adalah golongan orang yang bakhil. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawuh ingkang kawula mulyakaken sing terakhir diceritakan dalam satu hadis Imam Abu Naim Al-Kitab bercerita, ada seorang lelaki lewat di depan Nabi sembari membawa buruan rusa yang telah ia buru. Maka Allah Ta'ala menjadikan rusa itu bisa berbicara. Berkatalah rusa itu matur maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, innali auladan wa ana ardhuhum wa innahum al-ana ji'anun. Jadi wong kidang Arab sih ya, ngomongnya bahasa Arab, dan dong kidang dongkal yang ngomong bahasa dongkal. Ya Rasulullah, aku punya banyak anak. Sekarang aku hendak menyusui mereka karena mereka
sudah kelaparan. Perintahkanlah orang pemburu ini untuk melepaskan aku hingga aku dapat pergi menyusui anak-anakku, kemudian aku pun akan kembali. Kata Rasul, bagaimana bila kamu tidak kembali? Jarikan Nabi ya. Oh, kalau aku tidak kembali, Allah Ta'ala akan melaknatku, sebagaimana ketika nama engkau disebut di dekat orang yang mendengarnya, dia tidak bersolawat kepada engkau ya. Jadi cara ningali niki dong, nama Nabi disebut kalau sampean mboten sholawat niki dilaknat niki nang Allah. Kata Rasul berkata pada si pemburu rusa, wahai sang pemburu, lepaskanlah dia, aku yang menjadi jaminannya. Pergilah sang induk itu untuk meneteki anak-anaknya, lalu kembali di depan Rasul. Tidak lama kemudian turunlah malaikat Jibril seraya mengatakan, ya Muhammad, Allah telah mengucapkan salam untuk engkau. Dan Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku lebih mencintai umatmu daripada cintanya induknya rusa ini pada anak-anaknya, dan sungguh aku Allah akan mengumpulkan umat-umatmu dengan engkau di hari kiamat ya. Ini merupakan mukjizat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berbicara dengan semua hewan ya. Jadi aslinya Nabi kita itu lebih unggul daripada Nabi Sulaiman sekalipun, cuma Nabi kita lebih terkenal dengan akhlaknya. Mudah-mudahan kita bisa membaca sholawat, tinggal 2 hari lagi, karena dengan membaca sholawat insya Allah kita akan mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi